Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi teknologi mekanisasi pertanian akan melaksanakan kunjungan ke PT Swesit Indonesia atau PT Cap Panamera. Di sini kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 0211222152. Kenalkan nama saya Maria Bukanisa dengan NIM 0211222149. Kenalkan nama saya Jidansa NIM 0211221148. Kenalkan nama saya Muhammad Jaya dengan NIM 0211112151. Saya Muhammad Fajri Hujan dengan NIM 0211222150. Baik, perkenalan kita cukup di sini. Ikuti terus perjalanan kita. Oke guys. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di perusahaan produksi benih ini. Perusahaan ini bernama PT Swesit Indonesia atau biasa disingkat dengan Wesindo. Jadi Wesindo itu adalah perusahaan yang memproduksi benih berkualitas dan dengan didukung oleh produksi teknologi yang canggih dan bermutu sehingga bertujuan untuk membantu pendapatan petani. Ngomong mah mana rekamnya? Ini udah habis semua. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di PT Swesit Indonesia. Perjalanan dari Bogor pukul 6 ya Pak ya? Ya. Sampai pukul 10 sekitar 4 jam atau 5 jam kurang lah ya. 4 jam. Perjalanan selamat sampai tujuan. Cuaca di sini panas banget ya Pak ya? Panas Panasan di sini daripada di Bogor. Panas seperti saya lihat ya. Mungkin nanti kita lanjut lagi next di pertemuan lagi karena perusahaannya tidak diizinkan untuk membawa kamera dokumentasi di dalam pabriknya. Mungkin nanti di area lahan kita bisa dokumentasi lagi ya. Ikuti terus perjalanan kita. See you guys. Baik, di sini saya akan menjelaskan mesin-mesin yang ada di dalam pabrik. Karena sekarang pada saat kita masuk ke dalam perusahaan tadi, kita ketahui bahwa tidak boleh pengunjung mengambil dokumentasi. Jadi saya hanya ingin menginformasikan, memberitahu apa saja sih mesin yang ada di dalam pabrik. Di dalam pabrik tersebut ada 5 tipe mesin. Yang pertama ada air screen cleaner. Itu memiliki 3 kapasitas. Yang pertama ada 1 ton per jam, yang kedua ada 3 ton per 7 jam, yang ketiga ada 1,5 ton per 7 jam. Dan yang kedua adalah gravity separator. Itu di fungsi mesin tersebut adalah untuk mengetahui berat benih. Dan yang ketiga ada color sorter. Bisa kita ketahui color ya, artinya tuh berarti warna. Di situ mesin tersebut fungsinya untuk menyortir berdasarkan warna pada benih. Yang keempat ada blending dan yang kelima adalah coating. Nah, untuk benih yang digunakan adalah benih ortodoks. Benih ortodoks adalah benih yang harus disimpan pada suhu rendah atau RH yang rendah. Mungkin itu saja. Untuk bagian-bagiannya nanti akan kita tampilkan di video ini ya. Terima kasih. Halo guys, jadi kita nih di lahan belakang PT Cap Panamera. Di sini ada lahan melon, melonnya cukup bagus dan sehat-sehat ya. Halo guys, sekarang kita lagi di screen house. Jadi untuk kali ini kita diperbolehkan untuk mengambil dokumentasi. Untuk tadi di pabrik mungkin privacy dari pabrik ya, tidak boleh ambil atau foto di bagian dalam pabrik. Di sini kita diperbolehkan untuk mengambil dokumentasi footage. Nah, bisa kita lihat di belakang kita, di sekitar kita itu ada greenhouse. Greenhouse. Nah, masuk greenhouse. Ada berbagai varietas maupun jenis tanaman.
Sini di belakang saya ada tanaman tomat. tomat. Ini tomat. Dan tadi di depan itu ada tanaman melon. Di sini saya tidak tahu berapa jumlah greenhouse-nya, tapi Sangat sangat luas luas. sekali ya. Sangat luas sekali. Sangat luas. Yang tadi saya ketahui ada sekitaran 20 hektar luas lahannya di bagian belakang pabrik. Ikuti kami terus, you guys. Halo guys, oke kita sekarang berada di farm KBU kalau atau yang Tempat buat mengatur air ke kalau di sini semua sih tanaman atau lahan yang ada yang di kategori high daerah sini. ya jadi ibaratnya di sini itu adalah otak dari semua sistem yang ada di pabrik ini ya, yang ada di si greenhouse ini semuanya itu diatur dari sini guys. Jadi begitu. Kami ucapkan selamat datang. Kebetulan ini masih belum ready, jadi saya tidak bisa demo ya. Nah, tapi yang di sini teman-teman bisa paham ya, karena fungsi dari alat ini kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau misalnya EC-nya berlebih, MNC Pro. Jadi tugasnya otaknya di sini adalah mengatur pertama jadwal penyiraman. Misalnya penyiraman 1000, berarti perlu 1 kubik air yang masuk ke dalam plot tersebut. Makanya diatur oleh water meter ini. Nah, jadi kita telah mengunjungi tempat mengatur semua aliran air yang berada pada farm yang terletak di dalam East West Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi. Oke guys, jadi ini adalah lokasinya. Pasti greenhouse-nya cukup luas, sangat luas sekali. Ini ke belakang masih ada. Dan ini juga masih dalam tahap pembangunan, jadi belum sepenuhnya jadi. Oke, pemirsa sekalian, setelah kita melakukan visit ke beberapa tempat seperti greenhouse, terus bagian dalam pabrik produksi. Nah, di sini kita akan menjelaskan terkait aturan K3. Karena pada umumnya perusahaan itu pasti memiliki K3-nya sendiri ya. Nah, untuk di PT East West Indonesia ini memiliki 9 aturan K3-nya. Yang pertama itu terkait kendaraan. Kendaraan itu diharuskan memiliki kecepatan maksimal 10 km per jam. Yang kedua, dilarang menggunakan sendal atau sepatu sendal karena supaya bagian kaki ini terlindung dari bagian yang tajam, supaya tidak terjadi kecelakaan di bagian kaki. Contohnya bisa menggunakan sepatu pantofel, sepatu safety boot. Dan yang ketiga, dilarang merokok kecuali di area rokok. Nah, untuk tamu yang datang mengunjungi perusahaan ini itu bisa merokok di bagian depan sana. Ada warung khusus area merokok. Jadi tidak boleh merokok di bagian dalam area perusahaan. Yang keempat bisa dijelaskan oleh saudari Mariam. Selain itu juga kalau kita mau masuki ke area sini itu wajib lapor ke security. Nah, terus ada juga untuk masalah pakaian itu ketika kita mau masuki ruangan kita harus memakai pakaian yang rapi dan sopan dan sesuai prosedur. Nah, yang ada juga yang paling penting itu ada jaga kebersihan. Jadi apabila kita membuang sampah, jadi kita harus kepada tempatnya. Dan selanjutnya dijelaskan oleh saudara Fajri. Gimana nih? Yang selanjutnya itu adalah tamu, kontraktor atau petugas angkutan wajib menggunakan kartu visitor agar dapat dikenali dengan mudah, apakah itu pegawai atau pengunjung. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya, jika keadaan darurat, ikuti petunjuk evakuasi dan berkumpul di assembly point. Nah, jika keadaan darurat, kita sudah disediakan untuk tempat titik kumpulnya, yaitu di lapangan sebelah sana. Assembly point.
Terus yang terakhir ada jagalah kebersihan lingkungan. Itu hal yang paling utama yang harus dilakukan ya oleh pengunjung, pegawai, dan lain-lainnya yang masuk ke area perusahaan ini. Mungkin itu saja K3 yang kami jelaskan. Namun akan dibuatkan kesimpulan terkait K3 atau kesehatan keselamatan kerja. Selain tadi menjelaskan soal K3, di sini juga menerapkan 5R. Yang pertama itu rajin, rapi, ringkas, bersih, dan juga gawas. Baik, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.